Pak Sindu, LSM Yapara. Terima kasih. Yang saya hormati narasumber yang sudah membahas beberapa poin. Jadi pada intinya saya melihat bahwa yang pertama, bahwa isu yang berkembang sudah terbantahkan pada malam hari ini dan sejak kemarin waktu Pak Gubernur, pejabat gubernur ikut acara di Rumah Kopi ANO, bahwa beliau hubungan atau koordinasi dengan pihak legislatif itu sangat baik. Kemudian beliau berangkat itu atas permintaan Mendagri dan ada kebutuhan yang lebih penting sehingga itu beliau berangkat. Namun yang saya cermati sekarang bahwa pemberitaan yang tidak benar ini, pemberitaan yang membuat bahwa gubernur tidak perlu lagi diperpanjang. Itu pernyataan daripada anggota DPR. Kemarin saya berbicara dengan beberapa anggota DPR, penyampaian mereka sama seperti sekarang, tidak pernah membicarakan soal jabatan gubernur. Nah, kalau dari permasalahan ini saya melihat bahwa kan dari awal Pak Gubernur datang ke sini itu, saya pertama menyoroti Pak Gubernur. Pak Gub, kalau Bapak ingin memperpanjang masa kepemimpinan Bapak sampai di 2024, segera Bapak ganti rezim lama. Ini kalau saya melihat bahwa kenapa sudah ada perintah Pak Gubernur, tapi mereka OPD tidak dengar. Ada pembangkangan. Situasi ini yang dimainkan. Kalau saya sependapat dengan Pak Adhan, bahwa ada gubernur bayangan yang masih lebih loyalitas terhadap yang bersangkutan. Seperti yang disampaikan Pak ini tadi, Pak Hadi tadi. Ada yang lebih mereka lakukan sebagai loyalitas mereka kepada orang lain daripada ke gubernur. Padahal gubernur sudah menyampaikan tadi bahwa sudah diperintahkan. Kenapa dia membangkang? Makanya saya sampaikan ke gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur dengar pembicaraan pada malam hari ini. Segera diganti semua Pak. Ada punya kewenangan. Kemarin saya sampaikan, pertama, Pokja itu diganti duluan. Sumber permasalahan itu ada di Pokja. Pokja itu adalah rezim lama yang kurang lebih 10 tahun berkuasa. Pokja pengadaan barang dan jasa. Semua ganti. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa OPD yang membangkang segera diganti. Ini rezim lama yang mempengaruhi keadaan di dalam yang membuat anggota legislatif, wakil-wakil kita di sana dan eksekutif itu berantem. Ini kan suasana yang dibangun ini. Ternyata kan tidak seperti yang diberitakan itu. Seperti apa yang disampaikan oleh media. Media ini yang memberitakan kan kita sudah tahu. Medianya siapa ini? Medianya siapa sebelumnya ini? Kan medianya Pemda kan ini. Itu swasta. Iya, tapi semua pemberitaan itu dari situ. Makanya mereka membuat ini dibuat skenario bahwa agar legislatif dan eksekutif itu berantem. Sehingga muncullah keputusan di situ bahwa diperpanjang atau tidak. Padahal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma ini ada yang mainkan. Saya sependapat dengan Pak Adhan. Karena kedatangan Pak Hamka tidak disetujui. Sehingga itu. Sudah setuju siapa? Ya tentu yang ada di daerah. Itu tidak menyetujui dengan kedatangan Pak Hamka. Tapi karena itu keputusan daripada menteri. Sehingga dia mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima. Kan begitu. Nah suasana ini yang dibuat agar mereka wakil-wakil rakyat berantem dengan eksekutif. Disitulah peluang mereka memasuk bahwa ini tidak perlu diperpanjang lagi Pak Hamka karena dia begini. Tidak seperti itu. Sehingga itu saya
berdoa, mudah-mudahan tidak sampai ke telinga Mendagri. Sehingga Pak Hamka diganti. Pak Hamka bagus kok. Iya, cuman saya mengatakan Pak Hamka, pertama kali Pak Hamka datang ke sini, saya minta Pak Hamka, kalau Bapak ingin memperpanjang jabatan Bapak sampai di 2024, diganti semua rejim lama ini. Kan Bapak punya kewenangan. Usulkan ke Mendagri untuk mengganti. Kalau tidak diganti ini yang merongrong terus. Bisa-bisa tidak lanjut ini Pak Hamka sampai 2024. Kalau tidak segera diganti. Kan dari awal saya sudah bilang. Diganti Pak, diganti. Jangan sampai mereka ini, aduh sudah berakar bagus ini. Sudah mengakar sehingga mau digoyang setengah mati. Makanya dengan cara seperti kemarin-kemarin. Apa yang dilakukan Pak Harto? Oh ini orang tidak bisa diperintah, copot. Kan tidak punya kewenangan lagi. Buat apa dia mau bertahan dengan ini? Tidak punya kewenangan. Begitu juga yang kita harapkan kepada Pak Hamka. Jangan takut Pak, punya kewenangan. Mereka-mereka ini yang ingin merongrong bahwa Pak Hamka diganti dengan keinginan mereka. Sehingga itu saya begitu mendengar berita ini, saya datangi beberapa anggota DPR. Mereka menyampaikan bahwa kita tidak pernah sampaikan itu. Oh, saya tanya, ini koran mana ini? Radar. Aduh. Saya terus membayangkan, oh ini korannya si ini. Walaupun dia independen, tapi setiap pemberitaan yang bagus-bagus si ini. Cuma kan sayangnya anggota dewan tidak mengklarifikasi langsung di media yang bersangkutan. Ya Pak Hadi, itu yang sangat saya sesalkan bahwa kenapa anggota DPR tidak mengklarifikasi itu. Dan pada kesempatan kali ini kenapa juga Pemda tidak datang? Legislatif harus datang dong untuk menyampaikan bahwa Pak Hamka itu tidak salah, sudah memerintahkan tapi dia tidak didengar. Seperti apa yang disampaikan, harus tegas. Tegas bukan berarti hanya ditongkrongin di situ, tidak. Diganti, itu ketegasannya. Bukan ditongkrongin, di samping dia ditongkrongin menurut Pak Adhan, pelaksanaannya harus diganti. Jangan dibiarkan dia merajalela mengembangkan ini. Diganti, kalau sudah diganti sudah tidak punya kewenangan. Itu maksud saya ketegasan, itu yang harus dilakukan oleh Pak Hamka. Kalau tidak, babak belur Pak Hamka. Mereka tidak mendengar, buat apa kepala daerah? Penguasa tunggal kemudian tidak didengar oleh bawahan. Lebih baik saja pulang ke Jakarta. Jadi sehingga itu saya berharap kepada Pak Hamka, yang bajingan-bajingan ini Pak, semuanya diganti. Bersihkan, jangan pilih bulu, pokoknya tidak sependapat dengan Bapak, singkirkan. Aman itu. Tidak ada yang protes. Jadi begitu penyampaian saya Pak Hadi, semoga Pak Hamka bisa dengar dan segera mengambil langkah untuk mengganti orang-orang seperti ini kan dari Bapeda, itu duluan Bapeda yang diganti. Karena sumber ricunya dari situ. Kan kini kewenangan Bapeda kan ini. Nah ketika Bapeda tidak mau bertindak, diganti Pak, selesai. Begitu, iya betul. Penakan. Jadi harus segera diganti, tidak perlu lama-lama. Jadi itu saran saya ke Pak Hamka, mudah-mudahan Pak Hamka bisa dengar ini, segera mengambil langkah Pak. Kalau tidak polemik akan berkepanjangan. Kalau Bapak tidak segera mengambil langkah-langkah tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sindu. Saya ke Pak.